Halo guys, welcome to Kiriko bareng gua Fikri di sini dalam Breakdown Chainsaw Man episode kedua. Sedikit ngebahas episode sebelumnya, Denji akhirnya terbebas dari semua hutang karena pemimpin Yakuza dan gerombolannya itu telah berubah menjadi zombie, sekaligus Denji sendirilah yang memusnahkan mereka. Yaitu setelah Pochita memberikan jantungnya kepada Denji yang membuatnya kembali hidup dan bisa merubahnya menjadi Chainsaw Man. Di akhir video, sekelompok orang dari pihak keamanan publik datang ke tempat itu, namun perempuan yang memimpin mereka tidak langsung membasmi Denji. Dan setelah yakin kalau Denji bukanlah iblis, perempuan itu akhirnya membawa Denji, tapi ia mengatakan kalau Denji akan menjadi peliharaannya. Untuk episode yang akan gue bahas kali ini merupakan adaptasi dari manga chapter 2 sampai pertengahan chapter 5. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan Breakdown Chainsaw Man episode 2. So let's begin the story guys and enjoy. Di dalam mobil, Denji merasa lapar karena dari kemarin ia belum makan apapun kecuali selembar roti tawar yang saat itu ia makan bersama Pochita. Gue bisa bilang kehidupan Denji pas masih dalam belenggu si Yakuza sangatlah ngenes. Bayarannya bener-bener gak sepadan dengan apa yang telah ia lakukan, mulai dari menebang pohon sampai membunuh iblis untuk dijual kembali oleh si Yakuza. Dari awal pertemuan itu, Denji udah merasa jatuh cinta kepada si cewek yang di episode ini akhirnya terungkap namanya adalah Makima. Apalagi saat itu Makima memeluk Denji di akhir episode 1, yang mana itu juga adalah salah satu impian Denji. Makima kembali menjelaskan kalau Denji akan menjadi peliharaannya dan ia hanya diperbolehkan berkata iya atau menggonggong layaknya seekor anjing. Nah, di situ Denji terlihat sedikit kesal karena pada awalnya ia berekspektasi kalau Makima adalah orang yang baik, tapi ternyata Makima hanya menganggapnya seperti seekor anjing. Setelah itu Makima mengatakan kalau ia akan mentraktir Denji makan karena sekarang Denji adalah peliharaannya. Hanya dengan kata-kata seperti itu serta diberikan rompi atau jas milik Makima, rasa kesal Denji langsung hilang dan ia pun kembali menyukainya. Di sebuah rest area, Makima membelikannya makanan, namun tiba-tiba Denji merasa lemas dikarenakan efek perubahannya. Ternyata saat berubah menjadi Chainsaw Man, selain menjadi kuat, konsekuensinya Denji harus kehilangan banyak darah. Kemungkinan ini dimulai ketika mesin pemotong itu keluar dari kepalanya, yang mana kelihatannya emang membuang banyak darah. Makima bertanya, kenapa tubuh Denji bisa berubah? Ia menjelaskan karena monster yang Denji pelihara memberikan jantungnya. Bahkan Denji sendiri masih tidak percaya dengan hal itu. Untuk saat ini belum ada nama atau sebutan untuk orang-orang seperti Denji. Dan menurut insting Makima, iblis anjing yang bernama Pochita itu masih hidup di dalam tubuh Denji. Karena Denji menyukai Makima, ia mencoba untuk bermanja-manja dengannya. Bahkan Denji berani bertanya seperti apa tipe laki-laki yang Makima sukai, dan jawabannya cukup mengejutkan. Makima menyukai laki-laki seperti Denji. Organisasi Devil Hunter ini tugasnya adalah membunuh para iblis, baik iblis murni ataupun iblis yang telah mengambil tubuh manusia. Dan di Tokyo sendiri ada lebih dari 1000 organisasi Devil Hunter, tapi mereka adalah swasta. Makima memberikan Denji seragam keamanan publik karena sekarang ia akan bergabung dengan organisasi yang dipimpin oleh Makima. Setelah itu, Makima memperkenalkan rekannya yang lain, yaitu Hayakawa. Ia telah bekerja di organisasi ini lebih dari 3 tahun, artinya Hayakawa adalah senior bagi seorang pemula seperti Denji. Untuk misi pertama, Makima menyuruh Denji untuk ikut berpatroli bersama Hayakawa. Namun Denji menolak karena ia hanya ingin satu tim dengan Makima. Nah, di situ agar Denji mau mengikuti perintahnya, Makima mengatakan kalau Denji bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, mungkin suatu saat mereka akan bisa bekerja sama dalam satu tim. Ketika berpatroli, Denji bertanya ke seniornya itu apakah Makima udah punya pacar. Hayakawa kemudian membawa Denji ke sebuah gang sempit lalu menghajarnya. Menurutnya Denji tidak akan cocok menjadi seorang Devil Hunter, sama seperti rekan satu timnya yang dulu telah mati di tangan iblis, karena mereka hanya mengincar uang dalam pekerjaan ini, sedangkan kalau Denji hanya mengincar Makima. Hayakawa bahkan meludahi tubuh Denji agar anak itu segera menyerah. Tapi Denji langsung bangkit dan menendang bagian sensitif Hayakawa berulang kali.
Denji mengatakan hari ini untuk pertama kalinya ia bisa makan dan sangat dihargai seperti manusia, yang mana itu merupakan impiannya sejak lama. Meskipun dianggap tidak mampu dan misi organisasi ini sangat berbahaya, Denji tidak akan keluar dari Devil Hunter demi bisa hidup dengan nyaman seperti saat ini. Hayakawa mencoba melawannya, tapi Denji merasa kalau seniornya itu juga sebenarnya menyukai Makima. Denji kembali menyerang area sensitif yang membuat Hayakawa akhirnya harus menyerah. Saat berada di kantor, Denji mengatakan kalau Hayakawa baru aja diserang iblis. Namun tentu aja Hayakawa menyangkal perkataan itu dan menyebut Denji adalah pembohong. Makima merasa senang karena menurutnya Denji bisa akrab dengan Hayakawa. Selanjutnya ia memutuskan kalau Denji akan bergabung dengan unitnya Hayakawa. Namun Hayakawa langsung menolak karena saat ini ia menganggap di dalam timnya terlalu banyak pembuat masalah. Makima menjelaskan timnya Hayakawa adalah tim percobaan, makanya setiap anggota baru akan dimasukkan ke dalam tim itu untuk melihat perkembangannya. Hayakawa kemudian bertanya, siapakah Denji yang sebenarnya? Makima menjelaskan kalau Denji adalah manusia yang bisa berubah menjadi iblis. Makanya ia juga akan mendapatkan perlakuan istimewa, yaitu jika Denji keluar dari organisasi dan tidak menuruti perintah, maka Denji akan dibasmi sebagai seorang iblis. Begitu pula jika ia melarikan diri. Artinya Denji akan bekerja sama dengan organisasi Devil Hunter seumur hidupnya. Dan kalau dipikir-pikir, ini sih sebenarnya nggak beda jauh dengan perbuatan si Yakuza dulu. Cuma bedanya di sini adalah Denji mendapatkan fasilitas dan bayaran yang cukup besar. Untuk saat ini, Denji akan tinggal bersama Hayakawa. Ketika dalam perjalanan, Denji bertanya, Makima itu sebenarnya orang baik apa orang jahat? Menurut Hayakawa, Denji harusnya bersyukur kalau Makima tidak membasminya, yang artinya Makima adalah orang baik. Setelah mendengar itu pun, Denji merasa lega dan lebih yakin dengan keinginannya. Ia bahkan mengatakan ingin memeluk Makima seperti kemarin, yang mana hal itu membuat Hayakawa terkejut. Nah, di sini berarti dugaan Denji tentang Hayakawa adalah benar, di mana orang itu juga menyukai Makima. Hanya saja Hayakawa menyembunyikan perasaannya. Saat berada di rumah, Denji makan roti dengan selai, dan karena sejak kecil Denji hanya tidur di gudang tua yang kotor, ia tidak tahu apa itu kebersihan. Pokoknya semuanya jadi berantakan dan itu membuat pusing Hayakawa. Keesokan harinya ada sebuah laporan jika ada seorang majin yang muncul di perumahan. Majin ini adalah iblis yang telah mengambil jasad manusia. Tapi kasusnya berbeda dengan Denji, makanya Hayakawa mengatakan kalau Denji itu bukanlah seorang majin. Untuk misi kali ini, Hayakawa meminta Denji untuk mengalahkan majin itu dengan kekuatan iblisnya. Namun Denji cukup hanya dengan menggunakan kampak untuk mengalahkan majin pertamanya. Itu karena seperti yang gue bilang di awal, perubahan Chainsaw Man akan menghabiskan banyak darah. Artinya, Denji harus pintar-pintar memilih momen yang tepat dalam menggunakan wujud iblisnya. Tapi ada alasan lain kenapa Denji tidak melakukan perubahan, itu karena ia tidak ingin majalah 18 yang ada di kamar itu terkena noda darah. Hayakawa mengatakan jika berhadapan dengan iblis, Denji tidak boleh memiliki rasa kasihan. Yang membuat Hayakawa mengatakan hal itu karena semua keluarganya dihabisi oleh para iblis tepat di depan matanya. Dan menurutnya semua orang sangat serius dalam pekerjaan ini kecuali Denji. Ia harus memiliki tujuan. Denji merenungkan perkataan Hayakawa dan untuk saat ini semua impian masa lalunya telah tercapai. Dan ia mengatakan hal itu ke dadanya sendiri berharap Pochita bisa mendengarnya. Denji juga merasa kalau tujuan Hayakawa melakukan pekerjaan ini sepertinya adalah balas dendam. Namun sungguh gokil. Setelah merenung, Denji memutuskan kalau tujuannya saat ini adalah untuk bisa memegang tetet Makima. Sore harinya, di ruang kerja Makima kembali memperkenalkan anggota baru tim Hayakawa yang akan berpartner dengan Denji untuk melakukan patroli. Dan orang tersebut adalah Power. Berdasarkan info dari Makima, Power ini adalah seorang majin, tapi ia sangat rasional dan bisa mengendalikan tubuhnya. Denji pada awalnya menolak, tapi setelah melihat tetet Power, ia merasa tidak masalah. Dalam misi patroli itu, Power terlihat sangat ingin menghabisi seekor monster. Namun sayangnya, hampir seharian mereka berjalan, tidak ada satupun monster yang muncul. Namun ketika istirahat, Power mencium ada bau darah dan ia langsung menuju ke tempat tujuan. Ternyata di sebuah tempat ada seekor monster dan dari atas gedung, Power melompat serta mengeluarkan semacam palu untuk menghabisi monster itu dengan sekali serang.
Oke, kali ini kita akan masuk ke bagian pembahasannya. Di episode kedua ini, pikiran Denji masih bisa dibilang rada kaku. Dalam artian, dia masih belum bisa berpikir secara dewasa dan rasional, entah itu karena kehidupan masa lalunya yang tanpa arah dan gak ada yang bisa dijadikan contoh, atau memang ini juga ada pengaruh dari sifat iblis yang ada di dalam tubuhnya. Denji juga sepertinya ditakdirkan untuk tidak bisa hidup mandiri karena ia selalu berada di naungan orang lain. Terlebih lagi, mereka selalu memanfaatkan kekuatannya karena Denji yang sangat penurut dan gak berpikir jauh. Untuk Makima sendiri, di episode kedua ini masih belum terlalu jelas seperti apa sifat karakter yang ada pada dirinya, karena Makima terlihat seperti orang yang harusnya sangat ahli menjadi Devil Hunter, yang mana dengan penciumannya aja ia bisa tahu, atau lebih tepatnya memprediksi yang ada di depannya itu musuh atau bukan. Contohnya saja ketika Denji mengamuk dalam wujud Chainsaw Man, Makima mendekatinya tanpa rasa takut dan memeluk Denji. Setelah itu, ia juga merekrut salah satu Majin, yang mana Majin ini juga merupakan target buruan dari para Devil Hunter. Ngomongin tentang Majin, ada sesuatu yang masih menjadi pertanyaan untuk episode kedua ini. Kalau Majin itu artinya adalah monster yang mengambil alih mayat manusia, berarti Power pernah mengalami kematian dan kemudian monster mengambil alih jasadnya. Nah, yang jadi pertanyaan saat ini, yang hadir di tubuh Power itu merupakan kesadaran si monster atau si Power? Jika itu merupakan kesadaran Power, apakah ini sama dengan apa yang dilakukan Pochita kepada Denji? Tapi harus diingat, berdasarkan penjelasan Hayakawa, Denji itu bukanlah Majin, dan Majin itu memiliki tanda khusus di kepalanya. Nah, Power sendiri memiliki tanduk, sedangkan Majin yang berada di rumah itu memiliki mulut seperti belalang. Jika ini berbeda dengan apa yang terjadi kepada Denji, bagaimana Power yang udah mati bisa mengambil alih kesadaran monster yang ada di tubuhnya? Atau memang monster yang mengambil alih tubuh Power itu adalah monster baik? Gimana menurut kalian? Untuk skill yang dimiliki Power juga cukup unik. Ia bisa membuat darah miliknya menjadi seperti palu yang bisa menghancurkan apapun. Tapi untuk saat ini informasinya masih belum lengkap. Apakah ia hanya bisa membuat palu atau bisa menciptakan bentuk yang lain? Yang selanjutnya adalah tentang Hayakawa. Hayakawa ini merupakan orang yang masa lalunya cukup kelam, di mana semua anggota keluarganya dihabisi di depan mata kepalanya sendiri. Udah mirip kayak kasusnya Sasuke, dan bisa diduga tujuan utamanya bergabung dengan Devil Hunter adalah untuk balas dendam, membasmi semua monster yang ada di dunia. Nah, kalau ini kasusnya mirip kayak Eren di Attack on Titan. Semua jawaban ini tentunya mungkin udah terjawab di manganya, tapi yang gue breakdown di sini adalah hanya untuk episode kedua. So, itu aja breakdown kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen jika kalian suka dengan konten ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.